Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sifa Aulia dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Video kali ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Karyadi SPD MM. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pengelolaan keuangan pasca pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah meninggalkan efek luka memar atau scaring effect yang dalam keadaan perekonomian dunia, termasuk Indonesia ini. Untuk memulihkan luka tersebut, maka perlu kebijakan yang dikalibrasi, direncanakan, dan dikomunikasikan dengan baik, atau well-calibrated, well-planned, well-communicated oleh setiap negara, khususnya dalam mendorong produktivitas dan investasi bersama dengan strategi di bidang ketenagakerjaan dan realokasi modal. Demikian disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia yaitu Bapak Peri Warjio pada seminar isu strategis G20 bertema Exit Strategy and Scaring Effects Post COVID-19 pada 17 Februari yang lalu. Perhelatan ini diselenggarakan pada hari keempat rangkaian SEAT Events, pertemuan kedua tingkat Deputi Kementerian Keuangan dan Bank Sentral atau Finance and Central Bank Deputies Meeting atau FCBD, dan pertemuan pertama tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting atau FMCBG. Presidensi G30 yang berlangsung mulai tanggal 14 sampai dengan 19 Februari 2022 di Jakarta. Nah, lebih lanjut lagi, Bapak Gubernur Peri Warjio juga menyampaikan strategi untuk mengantisipasi kebijakan normalisasi dan efek luka memar. Untuk dampak normalisasi, negara berkembang perlu memperkuat daya tahan atau resilience dalam menghadapi dampak proses normalisasi sehingga pemulihan ekonomi dan stabilitas tetap terjaga. Nah, selain itu, kerjasama antar negara juga perlu diperkuat antara melalui Bilateral Currency Swap Arrangement atau BCSA dan penggunaan Local Currency Settlement atau LCS secara lebih luas untuk mendukung promosi perdagangan dan investasi. Strategi terkait scaring effect mendorong adanya langkah-langkah yang sinergis dan kolaboratif peran seluruh pihak. Dari sisi korporasi, kontribusi peran dilakukan melalui penguatan strategi bisnis dan perbankan melalui partisipasi kredit atau pembiayaan ke sektor real. Sementara, peran lembaga-lembaga yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK ditempuh melalui kebijakan yang mendorong kredit pembiayaan untuk sektor prioritas. Adapun peran dari sisi pemerintah melalui program reformasi struktural dalam menyediakan iklim investasi yang kondusif, tetap niaga, perpajakan, infrastruktur, digitalisasi keuangan, dan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, terkait ini, Bank Indonesia telah melakukan reformasi struktural di pasar keuangan, pendalaman pasar keuangan, digitalisasi sistem pembayaran, dan mendukung upaya pembiayaan bagi ekonomi untuk meredam scaring effect tersebut. Senada dengan hal tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, menambahkan ketidakpastian global seperti inflasi yang tinggi di sejumlah negara memengaruhi normalisasi yang dilakukan negara maju. Dengan demikian, diperlukan kebijakan untuk menjaga persepsi pasar. Kemudian, terkait scaring effect, hal terpenting bagi ekonomi global dan domestik adalah penanganan pandemi COVID-19 agar luka ekonomi tidak semakin dalam. Lebih lanjut lagi, pandemi berimplikasi pada kesadaran baru pada isu digitalisasi dan perubahan iklim, dan Bank Indonesia telah melakukan langkah untuk mendukung hal tersebut. Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu
menyatakan bahwa terdapat 3 prioritas agenda Presiden Republik Indonesia terkait presidensi G20 Indonesia, yaitu arsitektur kesehatan global, digital ekonomi, dan transisi energi yang seluruhnya memerlukan koordinasi kebijakan antar negara. Sementara itu, menurut ekonom dan founder Center of Reform on Economic atau CORE Indonesia, Henry Saparini, normalisasi kebijakan berbagai negara dan berdampak bagi negara berkembang, termasuk Indonesia ini. Menyambung hal itu, pengajar Cornell University dan Research Store Bank Indonesia Institute Iwan Jaya Ajis memaparkan bahwa scaring effect dapat memiliki efek permanen terhadap produktivitas. Dengan demikian, antisipasi terhadap dampak jangka panjang scaring effect memerlukan dorongan terhadap sektor manufaktur dengan meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Referensi dari link berikut ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.